Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo guys, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Tahta Rahmatillah dengan NIM akhir 010. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membuat video tugas untuk mata kuliah Ekonomi Islam. Nah, dalam video ini kita akan membahas bersama-sama tentang kepemilikan dalam ekonomi Islam. Apa sih arti kepemilikan dalam Islam dan bagaimana cara penerapannya dalam sehari-hari? Yuk kita lihat bersama-sama video selanjutnya. Di dalam Islam, semua yang ada di dunia ini termasuk harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya ditugaskan untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan bijak sesuai yang ditetapkan oleh agama Islam. Jadi, meskipun kita bisa memiliki harta seperti rumah, tanah, ataupun uang, kita harus ingat bahwa itu semua adalah titipan dari Allah yang harus dikelola dengan baik oleh kita. Islam memperbolehkan seseorang memiliki harta secara pribadi, namun dengan syarat bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai syariah. Hal ini berarti harta harus didapatkan dari pekerjaan yang halal, usaha yang jujur, warisan, atau hibah. Selain hak kepemilikan, ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan. Islam mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang hartanya mencapai nisab. Selain zakat, Islam juga mengajarkan untuk berinfak dan bersedekah sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial. Islam juga mengajarkan bahwa harta yang kita miliki tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Pengusaha ini adalah contoh bagaimana seseorang muslim bisa memiliki harta dengan cara yang halal, memanfaatkannya dengan bijak dan pada saat yang sama tetap peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Dengan begitu, bisnisnya tidak hanya membawa keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat luas. Sebagai seorang pengusaha muslim yang taat, sebaiknya tidak hanya menghindari riba dan menjalankan bisnis secara halal, tetapi juga memastikan kejujuran dalam hal-hal kecil, termasuk saat memberikan kembalian. Setiap transaksi meskipun nilainya kecil tetap dijalankan dengan penuh kejujuran. Baik, dari video-video tersebut, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada materi ini. Kesimpulannya yaitu konsep kepemilikan dalam Islam berawal dari prinsip bahwa semua harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Islam juga memperbolehkan kepemilikan berbagi, tetapi cara memperolehnya harus halal dan sesuai dengan aturan Islam. Artinya, kita harus menjaga kejujuran dalam berbisnis, menghindari riba, dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa harta yang kita miliki juga memiliki tanggung jawab sosial. Setiap muslim wajib membayar zakat jika hartanya mencapai nisab dan
mereka yang membutuhkan dan menjaga keseimbangan sosial. Terakhir, Islam juga melarang monopoli dan penimbunan karena hal itu merugikan orang lain dan menyebabkan ketidakadilan. Jadi dalam setiap aspek kepemilikan, Islam menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa menjadi pengelola harta yang amanah dan bermanfaat bagi diri sendiri serta masyarakat lain. Sekaligus akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa mempelajari tentang konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.